Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisnawati Sitinjak dengan NPM C1C0200150. Nah, pada video ini saya akan mereview pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan 2 pada materi ke-9, pada pertemuan ke-9 dengan materi Deductive Securities dan Earning per Share. Apa sih itu Deductive Securities? Deductive Securities adalah surat berharga yang berbentuk selembar dokumen dan mempunyai nilai. Contohnya saham dan obligasi. Sekuritis deduktif itu merupakan sekuritis yang berpotensi untuk dikonversi menjadi saham biasa, sehingga menjadikan jumlah saham biasa beredar meningkat dan laba per lembar saham akan turun. Lalu, apa saja sih yang termasuk ke dalam sekuritas deduktif? Pertama, itu ada convertible bond. Nah, convertible bond ini adalah obligasi yang didapat dikonversi menjadi saham biasa. Jika obligasi dikonversi menjadi saham biasa, maka jumlah saham biasa beredar meningkat dan laba per lembar saham akan turun. Maksudnya, laba per lembar saham itu menurun karena untuk menghitung laba per lembar saham, pembaginya itu adalah jumlah rata-rata saham biasa beredar. Kedua, itu namanya convertible preference share. Convertible preference share ini adalah saham istimewa yang mempunyai opsi atau hak bagi pemegang saham preference untuk dikonversi menjadi saham biasa. Yang ketiga itu ada share option atau warrant. Share option atau warrant itu adalah suatu sekuritas yang memberikan hak bagi pemegangnya untuk dapat membeli saham biasa perusahaan dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Lalu, ada namanya keuntungan convertible bond. Nah, keuntungan convertible bond ini adalah keuntungan pemegang convertible bond. Itu pertama memperoleh benefit dari obligasi. Maksudnya, adanya garansi untuk memperoleh pendapatan bunga, dan saat obligasi jatuh tempo akan mendapatkan pelunasan sebesar prinsipal. Kedua, mendapatkan privilege atau dapat menukar obligasi menjadi saham biasa. Lalu, dalam keuntungan perusahaan menerbitkan convertible bond. Lalu dalam keuntungan perusahaan yang menerbitkan convertible bond itu, yang pertama, perusahaan dapat memperoleh modal tanpa harus berbagi kepemilikan. Yang kedua, dapat memperoleh suatu dana dengan debit financing yang lebih murah. Selanjutnya, ada akuntansi untuk pencatatan convertible bond. Pencatatan convertible bond ini harus terpisah antar komponen liabilitas dan komponen ekuitas. Convertible bond ini mengandung dua unsur, yaitu ada komponen liabilitas dan komponen ekuitas. Lalu, bagaimana cara untuk memisahkan kedua komponen tersebut? Caranya adalah dengan metode with and without. Ada 3 langkah cara sebagai berikut. Cara yang pertama itu, tentukan terlebih dahulu nilai wajar dari convertible bond atau komponen liabilitas dan komponen ekuitas itu. Lalu cara yang kedua, itu tentukan nilai wajar atau present value dari komponen liabilitas saja. Dengan menggunakan present value, ada 2 yang di present value-kan. Pertama, value principal atau pokok hutang obligasi, dan present value anuitas dari bunga yang dibayarkan secara periodik. Cara yang ketiga, itu hitung dulu selisih antar convertible bond dihitung nilai wajar dari komponen liabilitas saja. Hasilnya diakui sebagai bagian dari ekuitas. Lalu, ada 4 kemungkinan setelah convertible bond diterbitkan. Yang pertama, itu pelunasan convertible bond saja pada saat jatuh tempo. Yang kedua, bondholder melakukan konversi pada tanggal jatuh tempo. Yang ketiga, bondholder melakukan konversi sebelum jatuh tempo. Keempat, konversi terinduksi atau tujuan mengurangi beban bunga.
dan menurunkan rasio debit ke equity. Dilakukan oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi ketika menginginkan tidak mau lagi membayar kewajiban bunga dengan mengkonversikan obligasi menjadi saham biasa, maka tidak ada lagi kewajiban untuk membayar bunga. Kelima, jika pemegang obligasi tidak ingin mengkonversi obligasi menjadi saham biasa, maka convertible bond akan diberi induksi atau iming-iming yang berupa tambahan cash supaya convertible bond itu mau mengkonversi obligasinya. Lalu ada saham preference yang dapat dikonversi. Pertama, itu ada namanya saham preference yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Ada juga yang tidak dapat dikonversi, yaitu saham preference yang dapat ditebus. Lalu yang kedua itu pengkonversian atau pelunasan yang didasarkan pada nilai buku saham preference. Jika terdapat perbedaan antara jumlah kas yang dibayarkan dengan nilai buku dari saham preference, maka itu tidak boleh diakui sebagai kerugian atau keuntungan, dikarenakan saham preference itu adalah kelompok ekuitas. Dalam kelompok ekuitas tidak diperkenankan mengakui adanya keuntungan atau kerugian. Selanjutnya yang ketiga, jika terjadi selisih, maka akan dicatat pada return earning. Return earning itu dicatat disebut berkurang atau dikredit yang disebut bertambah. Itu tergantung dengan kondisinya masing-masing. Selanjutnya ada warranty share. Warranty share ini adalah pemberian hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga dan periode tertentu. Biasanya, orang yang memegang ini berhak membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih murah. Biasanya penggunaan warranty ini berpotensi menjadikan laba per lembar saham turun. Situasi diterbitkan warranty ini ada 3 kondisi agar sekuritas lebih menarik. Warranty ini biasanya diterbitkan bersamaan dengan sekuritas yang lain agar sekuritas yang diterbitkan menjadi lebih menarik. Selanjutnya, memberikan hak untuk didahulukan kepada pemegang saham lama. Dan terakhir, warranty saham ini diterbitkan sebagai bentuk kompensasi kepada karyawan. Lalu, ada warranty saham atau situasi satu diterbitkan dengan sekuritas lain. Yang pertama, itu mempunyai 2 komponen, yaitu saat menerbitkan obligasi bersamaan dengan warranty saham maka ada 2 komponen obligasi dan komponen saham. Selanjutnya yang kedua itu karena ada 2 komponen maka akan menggunakan komponen with and without untuk memisahkan mana komponen liabilitas dan mana komponen ekuitas. Yang ketiga itu ada warranty saham. Ada masa kadaluarsanya atau biasa disebut periode. Jika warranty saham habis, maka tidak ada opsi untuk membeli saham dengan harga yang lebih murah. Lalu selanjutnya ada warranty saham atau yang biasa disebut dengan situasi 2 penerbitan saham baru secara proporsional. Itu berguna. Penerbitan saham baru secara proporsional itu berguna yang pertama untuk mencegah dilusi gap voting atau biasa disebut penurunan gap voting. Yang kedua, itu tidak ada pencatatan. Perusahaan hanya membuat memorandum entry ketika menerbitkan warranty kepada pemegang saham. Belum ada pencatatan secara akuntansinya karena baru memberikan warranty. Selanjutnya itu ada namanya warranty saham yang memiliki situasi 3. Situasinya itu ada 3. Yang situasi pertama ini ada kompensasi warrant yang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pada karyawan. Selanjutnya yang kedua, itu ada metode pelaporan opsi saham atau biasanya disebut atau ada 2 persoalan yang terkait akuntansi untuk kompensasi saham.
Nah, dalam situasi pertama itu menentukan beban kompensasi dengan nilai wajar. Dan yang kedua itu mengalokasikan beban kompensasi selama periode karyawan bekerja. Nah, berikutnya di sini ada perhitungan earning per share. Perhitungan earning per share itu untuk membuktikan apakah benar sekuritas tadi yang berpotensi sebagai sekuritas deduktif terbukti benar sebagai sekuritas deduktif, atau malah ketika dikonversi bukan menjadi sekuritas deduktif tetapi sekuritas anti deduktif. Karena sekuritas yang dikonversi menjadi saham biasa bukan menurunkan laba per lembar saham, tapi menaikkan laba per lembar saham. Selanjutnya itu di sini menghitung laba per lembar saham. Untuk menghitung laba per lembar saham ini ada perhitungan secara sederhana dari secara kompleks. Yang pertama itu perhitungan secara sederhana. Nah, LPS sederhana adalah menghitung laba per lembar saham tanpa mempertimbangkan adanya potensial dari sekuritas deduktif. Rumusnya adalah EPS sama dengan laba bersih dikurang dividen untuk pemegang saham preference atau dividen saham preference dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Lalu kedua, perhitungan secara kompleks atau LPS durasi. Ini adalah menghitung laba per lembar saham setelah memperhitungkan adanya sekuritas deduktif yang berpotensi untuk menurunkan laba per lembar saham. Yang terakhir itu, jika sudah menghitung laba per lembar saham dilusi, maka harus diingat yang berubah bukan hanya penyesuaian pada saham beredar saja, tetapi penyesuaian juga terjadi pada bagian pembilang yaitu laba. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan pada materi deduktif per share ini dari pertemuan yang ke-9. Terima kasih.